Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan menjelaskan konsep dan jenis e-learning pada mata kuliah e-learning. Perkenalkan, saya Ahmad Hasanuddin. Saya Emre Chandra Wijaya. Saya Nurfiatun Safli. Baik, di sini kami akan mulai dari slide pertama. Yang pertama itu adalah apa itu e-learning. E-learning atau pembelajaran elektronik adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk menyampaikan materi pendidikan, memungkinkan peserta didik untuk mengakses informasi dan berinteraksi tanpa terbatas oleh lokasi fisik. Dan berbasis teknologi digital ini menggunakan perangkat elektronik seperti laptop, tablet, dan smartphone. Dan dia juga platform online. Materi dapat diakses melalui e-learning management system atau LMS atau website khusus. Kemudian tanpa batas. Pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat e-learning. Yang pertama adalah akses pembelajaran yang luas, yaitu menjangkau peserta didik di berbagai lokasi geografis dan mengatasi hambatan aksesibilitas. Yang kedua, fleksibel waktu dan tempat. Peserta didik dapat belajar sesuai kecepatan dan jadwal mereka sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian belajar, mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas progres pembelajaran mereka. Yang keempat, mendorong literasi digital, mengembangkan keterampilan teknologi yang penting di era digital. Kemudian ada jenis e-learning berdasarkan waktu. Yang pertama, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu real time, terjadi pada waktu yang bersamaan. Yang kedua itu interaksi langsung, peserta dan pengajar berinteraksi secara langsung. Contohnya kelas virtual melalui Zoom, Google Meet, webinar atau chat langsung. Yang kedua itu ada asinkronus, yaitu tidak bersamaan, tidak memerlukan kehadiran peserta. Yang kedua, belajar mandiri, peserta didik mengakses materi sesuai jadwal pribadi. Contohnya model di LMS, video rekaman, forum diskusi, dan e-book. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cumi. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Kemudian di sini ada jenis e-learning berdasarkan media. Yang pertama, text-based learning, di mana pembelajaran yang berfokus pada teks tertulis seperti modul, e-book, dan forum diskusi. Yang kedua ada multimedia learning, di mana menggabungkan video, audio, animasi, dan gambar untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga ada interactive learning, di mana melibatkan peserta didik secara aktif melalui kuis, simulasi, dan game edukatif. Di slide selanjutnya ada keunggulan pembelajaran asinkronus. Yang pertama, ada pola belajar mandiri. Peserta didik memiliki kendali penuh atas kapan dan di mana mereka belajar. Yang kedua, materi yang tersedia, di mana konten pembelajaran dapat diakses berulang kali sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada pembelajaran personal, di mana lebih mudah menyesuaikan dengan gaya dan kecepatan belajar masing-masing individu. Yang keempat, mengurangi tekanan, di mana tidak ada tekanan waktu real time, memberi ruang untuk refleksi mendalam. Slide selanjutnya yaitu tantangan dalam e-learning. Yang pertama itu ada koneksi internet, di mana akses internet yang stabil dan cepat masih menjadi kendala di beberapa daerah. Yang kedua ada disiplin diri, di mana membutuhkan kemandirian dan motivasi tinggi dari peserta didik. Yang ketiga ada interaksi sosial, di mana potensi kurangnya interaksi tatap muka dapat mempengaruhi aspek sosial pembelajaran. Yang keempat ada literasi digital, yang dimana beberapa peserta didik mungkin membutuhkan pelatihan tambahan untuk menggunakan platform dan alat digital. Mungkin saya serahkan kepada teman saya untuk membacakan slide selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu tren e-learning masa depan. Dunia learning harus berkembang pesat, didorong oleh inovasi teknologi dan kebutuhan akan metode pembelajaran yang lebih adaptif. Kemudian ada virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR, menciptakan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif.
Kemudian blockchain untuk verifikasi kredensial. Ini untuk memastikan keamanan dan keaslian sertifikat digital. Kemudian artificial intelligence atau AI dan machine learning atau ML, di mana personalisasi pembelajaran dan umpan balik adaptif. Kemudian analisis data pembelajaran ini untuk memahami pola belajar untuk meningkatkan efektivitas kursus. Kemudian implementasi e-learning yang efektif untuk memastikan keberhasilan program e-learning penting untuk merancang dan mengimplementasikannya dengan strategi yang matang. Yang pertama itu desain instruksional yang baik. Materi harus terstruktur, menarik, dan relevan. Yang kedua, dukungan teknis dan pedagogis. Pastikan ada bantuan bagi peserta didik dan pengajar. Kemudian evaluasi berkelanjutan, lakukan penilaian secara teratur untuk perbaikan. Kemudian mendorong kolaborasi, ciptakan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi. Kemudian kesimpulan, e-learning adalah solusi pembelajaran modern, menawarkan kemudian kesimpulan, learning adalah solusi pembelajaran. Oke, kemudian kesimpulan yang pertama itu ada learning adalah solusi pembelajaran modern. Ini menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang tak tertandingi di era digital. Kemudian memiliki berbagai jenis sesuai kebutuhan, mulai dari sinkronus hingga asinkronus serta beragam media pembelajaran. Kemudian efektif jika dirancang dengan baik. Kunci keberhasilan terletak pada perencanaan, dukungan, dan evaluasi yang cermat. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.